Salam sehat untuk semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik selalu. Pada kesempatan ini, Pak mengajak kita semua untuk mensyukuri anugerah Tuhan sehingga kita dapat bertemu lagi untuk mata kuliah seminar hasil penelitian pada pertemuan yang kelima. Pada 4 pertemuan yang sebelumnya, kita juga telah melakukan evaluasi tes kecil. Hasilnya juga sedang Pak upayakan untuk segera diberikan kepada kalian secepatnya. Nah, sebelum kita lanjutkan pertemuan yang kelima ini, Pak mengajak kita sekalian untuk tundukkan kepala sejenak, meminta pertolongan Tuhan sehingga perkuliahan kita walaupun secara daring dan belum tatap muka secara langsung, tapi kiranya bisa berlangsung dari awal sampai akhir dalam keadaan yang baik-baik. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan yang kelima ini sesuai dengan RPS yang sudah disusun dan kemudian juga kontrak kuliah yang sudah kita sepakati bersama. Hari ini kita membahas khusus tentang hasil dan pembahasan artikel jurnal. Nah, Pak mulai dengan pertanyaan ini. Menurut kalian, ya, hasil dari suatu penelitian itu seperti apa? Atau apakah yang dimaksud dengan hasil penelitian? Lalu kemudian, kalau hasil tersebut dalam suatu tulisan artikel jurnal ilmiah, itu seperti apa? Demikian juga untuk pembahasan. Kalau pembahasan yang membahas ataupun juga tulisan tersebut dalam suatu karya tulis berupa skripsi itu seperti apa pembahasan, dan kalau seperti dalam suatu karya ilmiah jurnal itu seperti apa. Yang Pak tahu beberapa dari kalian sudah ada yang melakukan penelitian dengan Bapak Ibu dosen atau juga penelitian-penelitian yang lainnya. Ada juga yang saat ini sedang melakukan penelitian. Nah, oleh sebab itu, apa yang kalian coba pahami atau apa yang sudah kalian pahami tentang hasil dan juga pembahasan? Nah, oke. Mungkin sudah ada yang berpikir dan kemudian juga boleh mau menyampaikan, tapi nanti kalau memang ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan apa yang dapat Pak jelaskan di slide-slide selanjutnya, boleh nanti kalian diskusikan ya, ataupun kalian konfirmasi. Hasil ini ya, dalam hal ini kalau hasil itu dalam hasil dari suatu karya tulis skripsi ya, itu merupakan suatu data yang bersifat data kuantitatif atau kualitatif temuan dari penelitian. Jadi ini telah didapatkan oleh kita melakukan suatu langkah-langkah penelitian ilmiah. Ya, ada metode-metode yang sudah pertemuan yang keempat sempat Pak berikan pada materi yang lalu. Dan kemudian di sini hasil ini bersifat dapat diproduksi ulang. Jadi kalau misalnya salah seorang teman telah melakukan pengambilan data dengan langkah-langkah dengan metode ilmiah, maka hasil tersebut akan dapat diproduksi atau dihasilkan ulang dengan langkah-langkah kerja ilmiah yang sama. Nanti bisa bervariasi dalam data. Misalnya ketika mengukur suhu, saat ini diukur diperoleh suhu 27 derajat. Bisa saja nanti sore 27,2 atau besok menjadi 27,5. Dapat bervariasi, tapi dia
nilai itu dapat diproduksi karena dengan metode pengukuran yang sama, ya. Kemudian valid. Valid itu artinya dapat dipercaya. Jadi ketika mengukur, ya, mengukur suhu misalnya tadi, dia tidak menggunakan perasaannya. Dia tidak menggunakan kalau menurut saya rasa-rasanya suhunya panas, tapi berapa panasnya ya diharapkan ada datanya, ada data kuantitatifnya, angka yang dapat menyatakan suhunya seberapa tinggi atau seberapa rendah suhu itu sendiri. Dan kemudian dapat diperdebatkan, ya. Dapat diperdebatkan ini maksudnya bisa saja data itu tadi fluktuasinya, ya, naik turunnya bisa berubah-ubah, tapi dia masih dalam suatu kerangka data yang sama, yaitu suhu atau pH. Jadi kalau misalnya nanti metode yang digunakan pengukuran pH nanti pakai lakmus misalnya, maka datanya asam atau basa. Tapi kalau dia nanti sudah pakai pH meter, bisa muncul angka-angka 5,9, 5,8, kemudian juga bisa angkanya itu misalnya 7,8, 7,9, ya. Bisa diperdebatkan nanti, kemudian kalau nanti data ini kemudian dirasa kurang baik, diujikan lagi, direproduksi lagi, kemudian nanti sampai kepada pembahasan akan diperdebatkan di sana. Nanti kita akan lihat di bagian pembahasan. Hasil ini pun nanti akan ditampilkan itu bisa dalam bentuk grafik, ya, bisa grafiknya grafik batang, bar, atau grafik lingkaran, pie, ya, secara horizontal ataupun secara vertikal, bisa dalam bentuk tabel, ya, tabel-tabel ada keterangannya, dan kemudian dalam bentuk narasi. Ketika mengukur ini dapatkan nilai sekian, dapatkan dalam bentuk narasi hasilnya. Nah, bagaimana dengan kalau hasil ini kita lihat pada bagian jurnal. Nah, di sini kita melihat ada kemiripan, ya, kemiripan, tapi dia berbedanya di bagian yang Pak berikan warna hijau ini adalah mengikuti template dari jurnal itu, ya. Aturannya, format yang ada di jurnal harus diikuti supaya nanti tulisan artikel jurnal kita dapat diakui, dapat diterima untuk kemudian dipublikasikan. Ini di bagian hasilnya. Bagaimana dengan nanti masuk ke bagian pembahasan? Kita lihat. Kalau secara umum yang di sini Pak mengarahkan misalnya kalau pembahasan itu di dalam suatu tulisan skripsi. Pembahasan itu merupakan kajian atas hasil. Setelah kita mendapatkan hasil, maka akan dikaji, akan dibahas, akan diulas, ya. Ada hal-hal apa, ada temuan-temuan seperti apa yang didapatkan untuk kemudian dibahas. Ketika dibahas, dapat mengacu pada teori-teori, ya, mengacu kepada pendapat-pendapat ahli, para profesor, para doktor yang mumpuni di bidangnya, punya kemampuan yang dapat dipercaya dari pengalaman-pengalamannya, atau juga dapat diperoleh data dibahas dari data-data yang sebelumnya, ada jurnal-jurnal, ada buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya yang mirip membahas yang sama. Misalnya pada 2 pertemuan yang lalu ataupun 3 pertemuan yang lalu ketika Pak menampilkan jurnal tentang kemampuan antibakterial untuk gram negatif, gram positif oleh tumbuhan sirih merah. Jangan-jangan ada data tentang sirih hijaunya, ya kan? Nah, itu yang kemudian dapat sebagai data pembanding yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan ulasan, bahan mengkaji hasil dari penelitian kita. Dalam pembahasan itu pun nanti bisa dimunculkan dalam bentuk grafik, misalnya membandingkan, atau kemudian dalam bentuk tabel, ya. Dan kita bisa lihat ada perbedaan-perbedaan atau kemiripan-kemiripan, dan juga akan dalam bentuk narasi, ya. Nanti kalian akan melihat bahwa secara redaksional bahasa ada bersifat narasi, ada bersifat deskripsi. Pak yakin kalian sudah paham untuk hal ini dan
Nanti bisa kalian buka lagi catatan-catatan kalian terkait dengan perbedaan antara narasi dan deskripsi. Nanti bisa kalian lihat di situ untuk memperkaya terkait dengan mata kuliah kita ini. Nah, itu secara umumnya, dan kemudian coba kita lihat ke khususnya dari artikel jurnal ilmiah. Ternyata di sini kita lihat di bagian terakhir ini ya, kembali dikatakan bahwa di bagian sini yaitu mengikuti template dari jurnal di mana kita akan mempublikasikan artikel jurnal kita, artikel ilmiah kita berupa jurnal. Nah, sebelumnya Pak sempat membagikan ada 4 template, ada edutech, ada jutek, ada dedication, ada bakti cendana, itu yang kemudian kira-kira dapat menjadi template contoh. Ada bermacam-macam template yang disesuaikan dengan jurnal itu sendiri, penerbit itu sendiri, penerbit jurnal, dan Pak coba mengambil 4 ya, dan itu akan coba kita lihat secara lebih lengkap lagi ya. Sebelumnya kita lihat di bagian pendahuluan, kemudian juga kita sempat mendiskusikan di bagian metode, dan hari ini adalah di bagian hasil dan pembahasan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk jutek, template-nya jutek dikatakan untuk hasil dan pembahasan akan diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dan di bold. Di dalam hasil dan pembahasan itu ada hasil dari penelitian, kemudian ada unsur-unsur yang termuat di dalamnya, antara lain what dan how. Apa temuan kita, apa hasil yang kita peroleh dari riset kita, dari penelitian kita. Lalu why, membahas tentang kira-kira apa ada konsep dasar yang kemudian bisa menjadi acuan, apa ada hipotesis, ada fakta yang jelas, nyata tidak, dan yang terakhir what else, apa lagi ya, mungkin bertentangankah dengan sebelumnya ketika tadi misalnya jangan-jangan si Piper battle apa ini, sirih merah ya, sirih merah dan sirih hijau itu berbeda dalam kemampuan antibakterial. Walaupun satu bisa punya kemampuan, jangan sampai efektifnya lebih efektif sirih merah dibanding sirih hijau. Atau pada artikel tentang bioremediasi, jangan-jangan ketika menggunakan Azotobacter lebih bagus dibanding konsorsium bakteri yang lainnya. Atau misalnya ketika pemilihan dari sarangnya komodo, artikel ekologi, artikel zoologi waktu itu. Di situ kita akan lihat bahwa jangan-jangan memilihnya berdasarkan ukuran lubang, atau nanti yang utamanya pada suhu dalam lubang itu. Nah, itu akan dibahas masing-masing what else. Jangan-jangan ada yang dipertentangkan, misalnya si A menyatakan bahwa suhu yang paling utama, bisa-bisa si B mengatakan bukan suhu tapi kenyamanan dari segi mulut lubangnya, mulut gua yang akan dipakai untuk masuknya komodo. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi hal yang dipertentangkan di bagian pembahasan. Nah, kemudian untuk hasil sendiri dan pembahasan itu sendiri dikatakan bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dalam bentuk bagan, dalam bentuk gambar ya. Di sini dikatakan bahwa pemaparannya bisa juga menghasilkan ataupun berasal dari interpretasi. Ya, jadi misalnya tadi ada suhu yang bervariasi. Ada suhu 27 derajat, 27,5, ada 26, 26,1. Nah, suhu itu kemudian diinterpretasi, misalnya diambil reratanya suhu yang optimal. Misalnya setelah dari 4 suhu tadi dibagi 4, misalnya diperoleh 26,4 misalnya sebagai reratanya. Nah, itu menjadi suhu optimal yang disukai. Anggaplah seperti itu. Itu merupakan interpretasi dari data yang ada. Nah, kemudian menurut jutek, nanti tulisannya dalam ataupun diketik dengan Times New Roman, ukuran fontnya 11, spasinya normal, dan ukuran spasinya ialah 1,5.
Nah, itu menurut Jutek. Nah, bagaimana dengan EduTech? Nah, untuk EduTech sendiri dikatakan bahwa results and discussions, hasil dan pembahasan itu akan membahas hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh, ya, disajikan dalam bentuk uraian teoretik secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Angka-angka atau bukan angka-angka, tapi dibahas, diceritakan, dinarasikan, dideskripsikan. Nah, untuk tampilannya berupa grafik seperti pada contoh gambar ini. Misalnya grafik berarti nanti ada keterangan grafiknya di bagian bawah, lalu gambar grafiknya di bagian atas. Kalau dalam bentuk tabel seperti yang ada di slide kalian, untuk tabel itu keterangan tabelnya di bagian atas, lalu tabelnya yang diberi bingkai itu cuma secara horizontal atau mendatar, bukan secara vertikal. Untuk keterangan keterangan gambarnya di bagian bawah, lalu gambarnya di bagian atas. Judulnya harus mewakili atau representatif tentunya. Nah, ini menurut Jutek, 2 template yang membahas tentang artikel penelitian. Nah, kemudian bagaimana kalau artikel itu adalah artikel yang berasal dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, 2 template yang kemarin juga sudah Pak bagikan, yang berasal dari bakti cendana maupun dedication. Kalau kalian perhatikan di templatenya bakti cendana, hasil dan pembahasan diketik dengan Times New Roman ukuran 12, ditebalkan atau bold, dan kemudian diletakkan di bagian kiri dengan spasinya 1,15. Nah, di bagian hasil itu menceritakan tingkat ketercapaian dari kegiatan, adanya peningkatan keterampilan, pengetahuan, ataupun produk yang dihasilkan dari pengabdian kita. Misalnya tadi, kalau nanti tercapai bahwa ada peningkatan dalam kemampuan menghasilkan antiseptik anti-COVID dari bahan-bahan herba, ya, itu merupakan ketercapaian yang kemudian perlu ada dalam hasil dan pembahasan untuk jurnal bakti cendana. Atau kan produknya ada sekian liter yang dihasilkan. Nah, itu merupakan yang perlu ada di bagian hasil dan pembahasan untuk templatenya bakti cendana. Sedangkan untuk templatenya dedication dikatakan bahwa untuk hasilnya sendiri menjawab hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian secara komprehensif. Jadi kalau tadi dia bicara tentang menghasilkan bahwa ada produknya berupa sekian liter antiseptik anti COVID yang dari herbal, kemampuan peningkatan masyarakatnya. Jangan-jangan di bagian dedikasi juga ada kemiripan, cuma kemudian bisa saja dia walaupun tidak secara spesifik seperti yang ada pada bakti cendana tentang ukurannya dan sebagainya, tapi di sini the dedication mengatakan bahwa harus ada ataupun menjawab apa hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, ya. Jadi perlu menjawab itu di bagian hasil, dan juga akan dibahas kendala-kendalanya sebagainya. Tidak spesifik secara jelas di sini, tapi akan ke arah sana di bagian hasil dan juga bagian pembahasan. Nah, itu kurang lebih 4 template yang bisa dijadikan contoh waktu kalian kemudian menggunakan ataupun mau mendaftar di artikel lain. Ikutilah aturan di artikel tersebut di bagian depan pendahuluan sampai kepada di bagian saat ini, ya, yaitu hasil dan pembahasan. Nanti kemudian ada kesimpulan, nanti mungkin ada acknowledgement, ada bagian daftar pustaka dan sebagainya. Mau tidak mau akan kita menemukan isu yang sama, yaitu tentang template, ya, template. Nah, sehingga di bagian sini sebagai pemantik pertanyaan ataupun pertanyaan yang bisa membuat kalian berpikir adalah mengapa setiap jurnal, ya, memiliki format, memiliki template yang berbeda-beda untuk jurnalnya, termasuk di bagian hasil dan pembahasan, ya.
ketika nanti kalian submit di JSLK misalnya punya Unimor. Berbeda nanti ketika kalian nanti mengsubmit misalnya di jurnal yang skalanya regional atau di daerah misalnya punya IPB ya, biokonservasi misalnya atau bioconservation akan berbeda-beda. Karena kira-kira kenapa termasuk di hasil pembahasan? Kenapa bisa berbeda-beda? Nanti kalian bisa temukan ataupun renungkan ya. Kalau misalnya menemukan kesulitan bisa didiskusikan, tapi untuk tugasnya sudah Pak publish di Edmodo, kurang lebih ada 3 pertanyaan. Kurang lebih ada 3 pertanyaan untuk tugas yang kelima. Dikatakan bahwa dikumpulkan paling lama tanggal 27 September jam 23.59. Di sini soal pertama, menurut kalian apa yang dimaksudkan dengan hasil dan pembahasan dalam suatu artikel jurnal ilmiah? Maaf ini tidak terlalu apa ya, ini dia macam terlalu ya, dia lebih ya gini kurang lebihnya. Apa yang dimaksud dengan hasil dan pembahasan? Kemudian apa persamaan atau juga apa perbedaan antara hasil dan pembahasan dalam suatu penulisan skripsi dan juga dalam satu penulisan jurnal ilmiah? Apa bedanya atau apa persamaannya? Kemiripannya di mana? Ya, bisa kalian tuliskan ya, kalian bahas itu. Dan yang terakhir nomor 3 ada kemiripannya, yaitu dengan menggunakan jurnal yang dulu pernah kalian jadikan sebagai acuan dalam mengerjakan tugas 3 kalau tidak salah ya, waktu tugas ketiga itu. Jadi kalian bisa pakai lagi yang sama, tapi di sini kalian menentukan ataupun menemukan formatnya, format untuk hasil dan pembahasan. Nah, pada tugas yang ketiga itu masih ada yang cuma menuliskan jawaban tanpa melampirkan artikel jurnal yang asli. Jadi harusnya jawaban bisa di bagian depan ya, formatnya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu di bagian akhir adalah lampiran dari artikelnya, khususnya untuk hasil dan pembahasan saja. Kalian boleh snapshot lalu kalian paste, lalu kalian bisa kirimkan. Usahakan yang rapi dan juga yang dapat terbaca. Jangan ukurannya terlalu kecil nanti tidak bisa terbaca, ataupun nanti ada coretan-coretan yang cuma coretan saja sehingga tidak bisa Pak jadikan acuan ya. Nanti Pak mau menilainya bagaimana? Untuk mengatakan kalian benar-benar memahami tugasnya, memahami artikel ini. Karena nanti kalau kalian ikuti itu akan sampai kepada pertemuan yang ke-9 dan seterusnya, lebih bersifat belajar mandiri, kemudian kalian akan lebih bersifat konsultasi sebagai persiapan untuk menyusun materi presentasi dari artikel yang sudah kalian pilih ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian sudah nyicil memahami sampai juga termasuk pada hasil dan pembahasan, itu akan lebih mudah, lebih gampang ketika nanti masuk pada pertemuan yang ke-9 karena lebih sifatnya konsultasi. Oke, itu untuk ketiga soal. Jika masih belum mengerti tentang soalnya, bisa juga disampaikan lewat WhatsApp group. Semoga yang disampaikan ini bisa menjadi acuan yang bisa kalian jadikan dasar ya. Jadi bahwa dalam hasil dan pembahasan secara template-nya setiap jurnal berbeda-beda, harus mengikuti template dari jurnal yang mau kalian publish ya. Kemudian juga dalam hasil itu akan apa saja, itu biasanya muncul di template-nya. Ada aturan format kaidah daripada setiap penerbit ataupun publisher ya, maupun pembahasan. Oke. Dan belum kita kemudian mengakhiri, Pak ajak kita untuk mensyukuri pertemuan daring kita ini. Mari kita berdoa, tundukkan kepala sekitar 15-20 detik. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga minggu depan kita sudah bisa ketemu walaupun masih daring tapi secara face to face. Minta maaf karena masih ada beberapa kegiatan sehingga daring kita masih bersifat rekaman seperti ini. Salam sehat semua, sukses selalu.